Hai, nama aku Gilda Mukti, aku dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2024 yang pada kesempatan ini, di video kali ini, aku mau ngajak teman-teman untuk ngobrol suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang pemimpin dan kepemimpinan. Tapi sebelum aku bahas lebih jauh terkait topik ini, aku ada satu pertanyaan ke teman-teman. Sebenarnya ya, pemimpin itu apa sih yang dicari dari mereka? Kenapa seseorang pengen menjadi pemimpin? Tapi aku nggak akan jawab sekarang. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar terkait pertanyaan itu. Oke. Sebelum mulai, aku mau ngajak teman-teman untuk ngobrol sebentar. Teman-teman pernah sadar nggak kalau di sepanjang kita hidup ini, di setiap kelompok yang kita ikutin, itu pasti deh ada satu orang yang kayaknya tuh beda. Tapi bedanya itu bukan karena dia yang paling pintar atau bukan karena dia yang paling banyak ngomong. Tapi kalau orang ini ngomong, kayaknya orang-orang lain tuh langsung fokus gitu apa yang dia omongin. Dan kadang orang-orang itu mengambil keputusan setelah dia ngomong. Kalau teman-teman sadar ada salah satu orang yang kayak gitu, biasanya dia adalah pemimpin. Nah, tapi sebenarnya ya teman-teman, kenapa di dunia ini kita butuh seorang pemimpin? Ini pertanyaan random aja sih, cuman aku nanya aja. Kenapa ya? Karena kan semua orang tuh punya tujuannya masing-masing, punya jalan hidup dan pemikirannya masing-masing, gitu kan. Kenapa butuh seorang pemimpin? Nah, ternyata setelah dicari tahu lagi, jawaban itu sederhana teman-teman. Balik lagi, manusia itu adalah makhluk sosial yang tentunya butuh arah. Setiap kali ada kumpulan dengan seseorang dan memiliki tujuan yang sama, pasti akan muncul satu pertanyaan. Kita ini mau kemana? Dan siapa yang nentuin jalannya? Nah, disinilah mengapa pemimpin dibutuhkan. Tapi yang sering ketukar itu adalah pemimpin dengan kepemimpinan. Terdengar sama, tapi sebetulnya cukup berbeda teman-teman maknanya. Kalau pemimpin, ya kita semua tahu itu adalah orangnya. Tapi kalau kepemimpinan itu adalah kemampuannya. Kamu atau aku bisa aja menjadi pemimpin, punya jabatan, punya gelar ketua, tapi belum tentu punya kepemimpinan. Atau sebaliknya, kamu atau aku itu nggak punya jabatan apa-apa, tapi secara alami ngikutin kita, ngikutin kamu, dengerin kamu, dan nunggu keputusan kamu. Tapi jadi pemimpin tuh nggak sesederhana itu. Nggak yang ngambil keputusan doang, atau nggak yang ngasih perintah doang, tapi lebih dari itu teman-teman. Maka dari itu, kita harus ketahui dulu ada 6 prinsip kepemimpinan yang efektif yang akan sama-sama kita bahas. Tapi aku mau disclaimer dulu kalau 6 prinsip ini tuh bukan berarti kalau teman-teman punya keenamnya, teman-teman menjadi pemimpin yang sempurna, atau kalau teman-teman nggak punya salah satu dari keenamnya, teman-teman itu nggak bisa jadi seorang pemimpin. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi 6 prinsip ini tuh sebetulnya adalah tanda-tanda kalau kepemimpinan yang teman-teman miliki itu sudah efektif. Artinya teman-teman bisa kembangkan ini supaya teman-teman menjadi pemimpin yang efektif seperti itu. Dan menariknya 6 prinsip ini tuh bisa dikembangkan teman-teman supaya teman-teman menjadi pemimpin yang lebih efektif. Oke, langsung aja kita ke prinsip yang pertama, yaitu self-esteem. Nah, ada salah satu tokoh psikologi yang menulis buku The Psychology of Self-Esteem, yaitu Nathaniel Branden. Beliau mengatakan bahwa self-esteem itu intinya ada 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah seberapa kamu percaya sama kemampuan kamu sendiri, dan yang kedua, seberapa layak kamu ngerasa hal-hal baik untuk hidup kamu. Nah, kalau misalnya nih, 2 hal ini kita kaitkan, nah sebetulnya ini adalah fondasinya. Karena bagaimana orang lain mau percaya kamu sebagai pemimpin, tapi kamu belum percaya sama diri kamu sendiri. Itu akan menjadi salah satu tantangan besar, teman-teman. Nah, maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki fondasinya, yaitu adalah self-esteem.
Tapi sayang sekali, self esteem itu seringkali disalahpahami oleh orang lain. Orang kebanyakan itu berpikir kalau self esteem itu adalah orang yang percaya diri, tampil di depan umum. Padahal sebetulnya self esteem itu lebih ke bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu bisa tetap stabil ketika ditekan, ketika dikritik, dan waktu disalahkan di banyak orang. Nah, pemimpin yang memiliki self esteem yang rendah, teman-teman, justru itu biasanya yang paling keras mempertahankan egonya. Nah, contohnya apa? Pemimpin yang self esteemnya rendah itu akan sulit sekali menerima masukan. Terus kalau ada hal-hal yang salah, biasanya cenderung untuk menyalahkan orang lain. Dan biasanya keputusan yang diambil itu karena ya dia merasa dirinya takut kelihatan lemah di hadapan orang banyak. Nah, tapi aku mau bahas salah satu, yaitu sulit menerima masukan orang lain. Kenapa? Karena teman-teman, kalau ada pemimpin yang memiliki self esteem yang rendah, biasanya saran dari orang lain yang mungkin terdengar lebih baik dan lebih efektif untuk suatu program atau untuk suatu acara akan menjadi suatu ancaman. Karena apa? Karena itu akan menyerang ego si pemimpin tersebut. Sehingga nanti pendapat yang baik tersebut nih dari orang lain itu tidak akan digunakan, ya, karena akan menyerang egonya. Sehingga biasanya keputusan-keputusannya itu akan diambil untuk mempertahankan egonya, agar orang lain melihat bahwa keputusan yang dia ajukan, bahwa keputusan atau saran yang dia miliki adalah keputusan yang paling terbaik, supaya ya dianggap jadi pemimpin yang hebat dan tidak kelihatan lemah. Padahal justru sayangnya orang-orang yang paling takut kelihatan lemah adalah orang-orang ya dia paling kelihatan lemah. Nah, tapi aku di sini mau kasih contoh yang menurut aku adalah seorang pemimpin yang memiliki self esteem yang tinggi. Ini adalah Nelson Mandela. Teman-teman tahu siapa itu Bapak Nelson Mandela? Beliau merupakan seorang aktivis asal Afrika Selatan yang berjuang melawan sistem apartheid. Nah, sistem apartheid ini merupakan sistem-sistem yang merampas hak-hak dasar warga kulit hitam saat itu. Nah, karena perjuangan beliau, Bapak Nelson Mandela ini dipenjara selama 27 tahun dan dipisah dari keluarganya. Kemudian juga dilabeli sebagai penjahat di negaranya sendiri. Padahal beliau memperjuangkan hak-hak untuk warga kulit hitam. Nah, tapi justru Bapak Nelson Mandela ini memiliki self esteem yang tinggi. Kenapa? Oke, kita simak dulu. Biasanya kalau orang-orang yang memiliki self esteem yang rendah berada pada situasi Bapak Nelson Mandela ini, biasanya itu akan hancur, terus akan menyerah, dan kalau keluar dari penjara saat itu pasti akan memiliki dendam yang tinggi atau dendamnya meluap-luap gitu ya teman-teman. Tapi di sini justru Bapak Nelson Mandela itu tidak seperti itu. Beliau justru memimpin tahanan dalam sel, mengajarkan mereka belajar, mengajarkan mereka untuk tetap disiplin. Bahkan para sipir yang menjaga selnya pada saat itu tuh bilang bahwa Bapak Nelson Mandela itu menyapanya dengan hormat. Bukan berarti karena Bapak Nelson Mandela ini takut ya sama sipirnya, tapi karena dia tahu bahwa harga dirinya itu nggak bergantung sama kondisi dia sekarang. Makanya kenapa di sini sangat terlihat Bapak Nelson Mandela ini punya self esteem yang tinggi. Nah, terus kelihatan lagi di kondisi ini. Waktu Bapak Mandela ini keluar dari penjara pada tahun 1990, itu banyak masyarakat yang nunggu beliau. Dan banyak yang menduga bahwa beliau akan keluar penjara dengan penuh amarah. Mungkin setelah ini akan balas dendam. Bayangkan ya teman-teman, di penjara selama 27 tahun, dipisahkan dari keluarganya dan dilabeli sebagai penjahat. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Bapak Nelson Mandela setelah keluar dari penjara, beliau maju ke pemilu, terus menang jadi presiden Afrika Selatan. Tapi yang pertama kali dilakukan setelah menjadi presiden Afrika Selatan adalah beliau mengajak, bukannya balas dendam teman-teman, tapi beliau mengajak pemimpin-pemimpin kulit putih yang dulu merupakan bagian dari sistem apartheid itu untuk duduk bareng, bangun pemerintahannya bersama bareng Bapak Nelson Mandela. Dan sebetulnya banyak orang yang sekitarnya tuh nggak paham sama keputusan yang Bapak Nelson Mandela ambil. Tapi justru beliau pernah bilang kayak gini teman-teman, kalau beliau itu keluar dari penjara dengan keadaan penuh dendam, sebetulnya beliau itu tetap di penjara. Karena secara fisik dia keluar, tapi secara batin dia masih dari penjara. Itu yang salah satu aku salut dari beliau.
Nah, tapi pada intinya di sini kita bisa lihat ya bahwa self esteem itu nggak hanya kayak sekilas nggak kelihatan, ya kita nggak punya luka, kita nggak punya rasa sakit, tapi justru di sini bisa dilihat bahwa rasa sakit yang kita punya nggak sampai ngatur kehidupan kita, seperti itu. Nah, dari sini ya teman-teman, kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa kelihatan dari hal-hal kecil. Gimana caranya kita naikin self esteem ini? Yang pertama adalah latih membedakan antara aku salah ya di situasi ini atau aku memang orangnya buruk gitu. Teman-teman harus bisa bedakan. Kalau teman-teman ingin melatih self esteem, sebaiknya coba tanya ke diri sendiri, apa yang teman-teman bisa perbaiki, apa langkah konkret setelah ini yang akan teman-teman ambil. Bukan menyalahkan diri dalam waktu yang berkepanjangan, tapi coba cari solusi. Oh iya, memang aku salah di waktu ini, lalu apa yang bisa aku perbaiki, seperti itu teman-teman. Kedua, tipsnya adalah perhatiin reaksi kita waktu dikritik sama orang lain. Nah, biasanya kalau dikritik kan ada insting defensif ya, kayak pembelaan gitu. Jangan dipaksa teman-teman, ditahan dulu. Nah, coba tarik nafas, tenang dulu, dan dengerin dulu nih sama orang yang mengkritik. Apakah yang dikritik itu benar atau tidak? Jangan langsung menutup diri, jangan langsung membela teman-teman. Lalu, tips yang ketiga adalah stop bandingin proses teman-teman dengan yang lainnya. Karena setiap orang itu prosesnya beda-beda ya teman-teman. Dan kita nggak bisa ngelihat prosesnya, tapi kita bisa ngelihat hasil akhirnya seperti itu. Jadi, fokus ke energi diri sendiri, apa yang memang harus aku perbaiki. Bukan aku lebih baik dari dia dalam hal ini. Nggak seperti itu. Oke, lanjut di prinsip yang kedua, yaitu motivation. Ada salah satu tokoh dari Harvard, beliau merupakan seorang psikolog, yaitu David M. Schillen. Beliau pernah bilang bahwa motivasi itu sebetulnya nggak seragam. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang menggerakkan. Setiap orang itu punya dorongan atau punya penggerak yang berbeda. Ada yang ingin berprestasi, ada yang ingin punya koneksi, ada yang ingin punya pengaruh. Dan karena itu sebagai seorang pemimpin, tugasnya adalah bukan hanya mengarahkan saja, tapi memahami apa yang benar-benar menggerakkan setiap orang. Nah, di balik perbedaan itu semua teman-teman, ada satu hal yang sama, bahwa dalam motivation ini atau dalam motivasi ini, sebagai seorang pemimpin gak hanya memotivasi diri sendiri aja, tapi bagaimana memotivasi atau menggerakkan anggota lainnya untuk bergerak ke arah yang sama. Nah, tapi yang perlu jadi catatan adalah perbedaan antara memotivasi dengan memberikan perintah. Nah, teman-teman, kalau orang bergerak itu karena disuruh, biasanya cuma jalan ya selama kita ada, selama kita suruh. Tapi kalau mereka termotivasi, mereka akan bergerak karena mereka sendiri percaya bahwa itu memang penting. Itu adalah sesuatu yang penting sehingga aku harus mengerjakan ini. Bukan karena terpaksa, karena mereka tahu alasan dibalik apa yang akan mereka lakukan. Nah, ada salah satu contoh motivation yang baik, yaitu adalah salah satu dari tokoh yang bernama Martin Luther King. Nah, beliau merupakan seorang pemimpin gerakan hak sipil warga Amerika Serikat di era 1950 sampai 60-an, waktu diskriminasi rasial terhadap warga kulit hitam itu di Amerika masih sangat sistematis dan masih sangat brutal. Menariknya, beliau itu nggak punya tentara, terus juga beliau nggak punya jabatan di pemerintahan, dan nggak punya jabatan formal apapun lah, pokoknya warga biasa aja. Tapi di tahun 1963, lebih dari 250.000 orang itu hadir ke Washington hanya untuk mendengarkan Bapak Martin ini berbicara. Nah, kenapa? Karena dia tuh sebetulnya nggak pernah bilang, ayo ikut aku mau pidato A, B, dan C. Nah, tapi beliau ini memberikan arahan atau visi yang sama, ini loh yang akan aku mau bawa. Dan khususnya dalam kasus ini tuh dia ingin membawa masa depan yang lebih adil. Dan dia bilang bahwa perjuangan mereka hari ini tuh adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka masing-masing terkait isu tersebut. Nah, pidato tersebut itu dikenal dengan pidato I Have a Dream, yaitu bukan sebuah orasi politik aja, tapi itu sebetulnya bukti yang paling konkret bagaimana sebetulnya motivasi itu berbicara, teman-teman. Dan bukan hanya memerintah, tapi bisa membuat orang percaya bahwa perubahan itu mungkin adalah bagian dari suatu perubahan tersebut.
Nah, sehingga dalam keseharian ini dari contoh baik tersebut bisa kita terapkan ya teman-teman terkait motivation ini. Misalnya teman-teman menjadi seorang ketua kelompok dan ada salah satu deadline tugas yang menumpuk. Sebenarnya teman-teman punya dua cara. Antara udahlah kerjain aja nanti juga selesai, atau ya udah deh kita bagi-bagi nih biar nanti kalau udah selesai semua bisa kita cek lagi, nanti hasilnya bisa lebih efektif. Nah, teman-teman, kalau teman-teman jadi anggota dan ada pemimpin yang berbicara seperti itu, biasanya teman-teman akan lebih semangat mengerjakan yang mana? Ya, biasanya lebih semangat ketika mendengarkan alasan dibalik, oh ya kenapa kita harus mengerjakan sekarang? Oh ya kenapa nggak nanti aja? Oh ya kenapa nggak deadline gitu? Itu adalah salah satu tips yang bisa kita ambil dari contoh kasus tersebut. Kalau misalnya teman-teman mau melatih motivation ini, khususnya ketika teman-teman mungkin seorang pemimpin, itu sebelum teman-teman meminta tolong ke orang lain, itu jelasin dulu, nggak perlu panjang-panjang mengapa harus melakukan ini, cukup satu kalimat aja kenapa hal ini perlu dilakukan dan bagaimana arahnya. Oke. Biasanya pemimpin yang terbiasa memberikan alasan terkait apa yang harus dikerjakan, biasanya orang-orang itu nggak nunggu disuruh untuk dikerjakan, tetapi ya mereka akan bergerak secara sendirinya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah prinsip yang ketiga, yaitu empati. Nah, ada salah satu tokoh, seorang psikolog, beliau bernama Daniel Goleman, yang menulis buku yang berjudul Emotional Intelligence. Yang buku ini tuh teman-teman bukan buku biasa. Buku ini sudah terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia dan sudah banyak mengubah cara banyak orang melihat kepemimpinan. Nah, ada salah satu hal penting yang beliau sampaikan di buku ini, teman-teman. Beliau menjelaskan mengenai empati. Jadi sebetulnya empati itu nggak hanya sekedar oh ya kita ikut sedih ketika ada orang lain sedih. Itu lebih ke simpati, tapi empati itu lebih dalam dari itu. Empati adalah kemampuan benar-benar mencoba melihat dari sudut pandang orang itu, terus mengerti bagaimana dia berpikir dan merasakan apa yang dia rasakan, yang bahkan ketika situasinya itu sangat berbeda sama kita. Nah, sebetulnya dalam dunia kepemimpinan ini seringkali dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Banyak pemimpin lebih fokus ke hasil target tercapai, deadline-nya aman, tugas-tugasnya selesai. Itu penting, nggak salah juga teman-teman, tapi sering terlewat hal-hal sederhana, yaitu orang sebetulnya bisa merasakan bedanya antara mana pemimpin yang memang mendengarkan untuk formalitas aja dan mana yang memang benar-benar peduli seperti itu. Orang-orang yang merasa didengar dengan tulus itu biasanya bekerjanya dengan cara yang berbeda, rasa tanggung jawabnya berbeda, loyalitas yang mereka berikan juga berbeda. Ada salah satu contoh nyata dari seorang pemimpin yang aku kutip, yaitu adalah Jacinda Ardern. Beliau pada tahun 2019 di bulan Maret itu terjadi penembakan di Christchurch yang menewaskan 51 orang dan salah satu tragedi paling kelam di Selandia Baru. Dan respon Ardern pada saat itu beliau tampil menggunakan hijab untuk menemui korbannya dan hadir di tengah-tengah publik yang bahkan itu nggak ada kewajiban tertentu, nggak ada protokol tertentu untuk hadir seperti itu. Namun memang dia melakukannya karena beliau ingin hadir di tengah-tengah mereka, bukan menjadi seorang pemimpin yang ya udah secara jabatan formal aja. Waktu itu juga ada salah satu kalimat beliau yang paling berkesan, yang kita bisa merasakan memang beliau ini tulus gitu hadir ke sana, yaitu beliau bilang they are us, adalah mereka bagian dari kita. Nah, jadi di sini sangat terlihat ya teman-teman bahwa memang empati beliau ini tinggi dan bukan hanya karena jabatan semata, tapi memang dia ingin melakukan itu. Satu hal lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman, ini bisa mulai dari hal-hal kecil ya. Misalnya teman-teman nih jadi seorang pemimpin, terus dia ada anggota yang memiliki performanya menurun gitu ya teman-teman. Nah, sebagai seorang pemimpin ya pasti terdengar sekilas ya, kamu kemana aja, kan udah ada deadline-nya, kamu kenapa nggak ngerjain, kenapa di jam tanggal segini belum selesai gitu. Memang ya terdengar sekilas seperti itu. Tapi kalau kamu memiliki pemimpin yang empatinya tinggi, kamu akan tanya terlebih dahulu, apa yang membuat dia belum selesai, mengapa belum selesai, dan kamu lagi dalam keadaan yang tidak baikkah, seperti itu. Terus selain itu ada hal-hal sederhana yang cukup penting teman-teman di empati ini, belajar mendengarkan seseorang berbicara sampai selesai. Karena seringnya ya orang itu mendengar sampai selesai itu untuk menjawab, bukan untuk memahami. Tapi
coba ya teman-teman untuk melatih motivation ini akan lebih tinggi. Biarin orang lain itu berbicara terlebih dahulu, barulah kita merespon. Kita coba memahami dulu apa yang ingin dia sampaikan, seperti itu. Nah, karena memang pada akhirnya pemimpin yang efektif itu bukan timnya yang berbicara setelah masalah besar itu terjadi, tapi timnya itu akan benar-benar datang dari awal, bahkan saat masalahnya kecil ke pemimpin, dan itu biasanya bisa ditandai sebagai kepemimpinan kamu sudah efektif. Karena mereka tahu kalau walaupun ada masalah-masalah sederhana ketika datang di kamu tidak menghakimi, kamu tidak menyalahi mereka, tapi kamu mencoba memahami mereka untuk mendengarkan dan mencari solusi apa yang dilakukan setelah ini. Oke, sekarang masuk ke prinsip yang keempat, yaitu interpersonal awareness. Kalau tadi kita udah ngomongin empati, bagaimana memahami satu orang secara mendalam. Nah, interpersonal awareness itu satu level di atas tersebut. Ini adalah soal kemampuan bagaimana kita membaca sebuah dinamika di antara banyak orang sekaligus. Siapa yang lagi konflik punya siapa, terus kenapa tiba-tiba suasananya jadi agak aneh dan berubah, padahal nggak ada yang lagi ngomong apa-apa. Nah, ada salah satu tokoh psikolog asal Harvard, yaitu Howard Gardner, yang terkenal dengan teori multiple intelligence-nya, dan menyebut ini sebagai interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memahami dan merespon orang-orang di sekitarmu secara tepat dan akurat. Dan menurut dia, kemampuan ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang paling dibutuhkan dalam kepemimpinan. Nah, pemimpin yang memiliki interpersonal awareness yang tinggi itu kayak memiliki sebuah radar. Dia tahu timnya kapan lagi overwhelmed, terus juga dia juga bisa nangkep terjadi suasana atau ketegangan yang aneh padahal konfliknya belum diungkapkan, seperti itu. Dan juga dia tahu nih siapa yang lagi butuh untuk didorong, dimotivasi, dan butuh direm, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau pemimpin nggak punya ini, itu seringkali menjadi masalah tanpa sadar. Tapi bukan karena niatnya buruk ya teman-teman, tapi karena pemimpin ini nggak bisa baca situasi atau nggak bisa baca ruangan. Dia nge-push timnya waktu lagi rentan, lagi rapuh, terus dia juga minta keputusan di waktu yang suasananya lagi nggak enak, lagi panas. Ya hasilnya ya keputusan itu akan menjadi keretakan, bukan menjadi suatu yang produktif gitu. Ada salah satu contoh paling kuat ya teman-teman terkait ini, yaitu tokoh Abraham Lincoln yang merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16 yang memimpin di masa Perang Saudara. Waktu beliau menang pemilu di tahun 1860, itu banyak yang kaget dengan keputusan beliau. Nah, beliau itu mengisi kabinet-kabinet yang orang-orang ini berasal dari saingan dalam pemilu sebelumnya, yaitu ada William yang menganggap Lincoln ini nggak kompeten, terus juga ada Salmon Chase yang terang-terangan ambisi pengen jadi presiden, terus juga ada Edward yang karakternya itu sangat bertolak belakang dengan Lincoln. Orang-orang di sana tuh nggak ngerti kayak kenapa sih justru ngumpulin orang-orang yang nggak suka sama kamu di meja yang sama. Nah, tapi Lincoln ini melihat situasi itu berbeda teman-teman. Dia nih bisa baca di krisis yang sedang besar, yang sedang ada perang saudara, dia itu butuh orang-orang paling capable di negeri itu, bukan orang-orang yang paling nyaman buat dia gitu. Dan dia itu cukup paham dinamika orangnya gitu. Tiap orang tahu untuk ego-ego besarnya itu bisa dia kelola dan bisa dia penuhi, seperti itu. Dia tahu yang tadi Seward itu dia butuh dihormati kapasitasnya sebelum mau kerjasama. Dia tahu Chase itu perlu dikasih ruang untuk ambisinya selama ambisi itu masih diarahkan ke tempat yang produktif. Dan hasilnya kabinet yang tadinya penuh saingan, penuh rival, itu jadi salah satu tim yang paling solid dalam kepemimpinan Amerika. Kalau kita tarik dari sini ya, dia tuh nggak hanya manage jabatan, tapi dia bisa manage manusia dan dia tahu celahnya di mana. Nah, misalnya kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sedang mempresentasi ide ke kelompok, terus ada satu orang yang tiba-tiba diem nih, padahal biasanya tuh dia yang paling banyak ngomong. Nah, pemimpin yang memiliki interpersonal yang cukup tinggi itu nggak akan skip di situ aja, oh yaudahlah biarin mungkin lagi bad mood. Nah, dia akan notice dan mencari momen yang tepat untuk ngecek ada apa sebetulnya. Nah, atau waktu diskusi mulai memanas dan dua orang ini mulai saling ngotot, itu pemimpin biasanya bisa baca situasi kapan harus suasana tersebut diintervensi dan kapan justru harus dikasih ruang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, ini cara melatihnya sebetulnya sederhana teman-teman. Mulai perhatiin lebih banyak, ngomong lebih sedikit, dan waktu kamu masuk ke ruangan atau grup sebelum kamu menyampaikan agenda.
Nah, kamu bisa lihat dulu nih siapa yang lagi kelihatan lelah, terus juga siapa yang kelihatan lagi nggak enak, terus siapa juga yang lagi pendiam gitu hari ini dari biasanya. Nah, karena pemimpin yang bisa baca ruangan sebelum ngomong itu keputusannya lebih tepat, pendekatannya lebih pas, dan timnya merasa dipahami, bukan cuma digerakkan. Seperti itu. Oke, lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu decision making, atau sederhananya mengambil keputusan. Nah, ada salah satu tokoh ekonom, psikolog yang bernama Herbert Simon, yang beliau ini menang Nobel. Terus beliau juga punya konsep yang disebut sebagai bounded rationality, yaitu ide bahwa manusia itu pernah bisa ambil keputusan dengan informasi yang sempurna. Pasti selalu ada keterbatasan, entah itu waktu yang mepet, datanya yang nggak lengkap, dan tekanan yang ada dari berbagai arah. Jadi sebetulnya keputusan yang baik itu bukan keputusan yang sempurna, tapi keputusan yang baik itu adalah keputusan yang paling tepat bisa diambil dengan informasi yang tersedia saat itu. Dan sebetulnya itu adalah salah satu tantangan terbesar pemimpin. Nah, tapi yang bikin beda dari decision making dalam kepemimpinan ini dan kehidupan sehari-hari juga pasti kan kita membuat keputusan ya teman-teman. Tapi yang bikin beda ini taruhannya, hasil dari keputusan kamu itu nggak hanya berdampak ke kamu, tapi berdampak ke orang banyak kalau kamu menjadi seorang pemimpin. Nah, setiap keputusan yang kamu ambil sebagai seorang pemimpin itu punya dampak ke orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu memimpin organisasi dengan jumlah besar, ya dampaknya juga cukup besar ke orang-orang sekitar kamu. Nah, maka pemimpin yang baik atau pemimpin yang efektif mengambil keputusan itu nggak hanya dari perut, maksudnya seenaknya, tapi dia mengambil keputusan itu berdasarkan dari kombinasi data yang ada, dari empati, terus juga dari pemahaman dinamika yang memang ada gitu ya. Tadi ada interpersonal awareness. Nah, ada salah satu contoh yang paling kuat dari salah satu tokoh terkait decision making, yaitu ada Elon Musk di tahun 2008. Jadi waktu itu dia itu lagi berada di titik paling krisis dalam hidupnya sebagai seorang pengusaha. Tesla itu hampir bangkrut teman-teman, dan mobil pertamanya Roadster itu juga bermasalah di produksi dan ngabisin uang jauh lebih banyak yang direncanakan. Dan di saat yang sama SpaceX itu baru aja gagal peluncuran di roket ketiga secara berturut-turut. Dan ya dari sini kita tahu ada dua perusahaan, dua krisis di waktu yang bersamaan. Nah, itu bingung gimana cara ngambil keputusan yang tepat. Dan disinilah keputusan yang paling beratnya datang teman-teman. Dia tuh punya sisa uang yang cukup untuk menyelamatkan salah satunya, atau ditaruh semua ke perusahaan sekaligus dengan resiko kalau dua-duanya gagal, maka gagal. Nah, orang yang di sekitarnya termasuk investor itu dan orang-orang yang dia percaya itu banyak menyarankan dia ya udah untuk fokus ke salah satu dan lepas satu. Tapi di sini Elon Musk tuh bisa baca situasi dan dia percaya tuh dua-duanya bisa selamat. Nah, kalau keputusannya tepat dan timnya bergerak bisa lebih cepat, dia tuh taruh semua uang sisanya terus bagi ke Tesla dan SpaceX, dan personally turun langsung ngawasin setiap detail produksinya. Terus beberapa bulan kemudian Elon Musk itu benar, dan SpaceX di peluncurannya keempat itu berhasil, dan Tesla juga dapat suntikan investasi besar dan dua-duanya selamat. Dan yang bisa kita pelajari dari sini bahwa Elon Musk itu bukan berarti selalu benar, tapi dia yang kita lihat dari kasus ini, dia ini berani mengambil keputusan di tengah-tengah ketidakpastian dengan informasi yang dia punya saat itu, dan dia sanggup menanggung resikonya sendirian. Dan kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari terkait decision making ini, kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin, misalnya teman-teman ini harus memilih salah satu yang jadi penanggung jawab di tugas kelompok, dan ada dua kandidat yang sama-sama layak. Nah, pemimpin yang kurang dalam decision makingnya itu akan menunda keputusan tersebut karena takut salah pilih atau takut menyinggung salah satunya. Akibatnya nggak ada tanggung jawab yang dipegang gitu. Akhirnya semuanya nanggung dan hasilnya berantakan. Terus gimana seharusnya? Nah, seharusnya pemimpin yang baik itu kumpulkan terlebih dahulu informasi yang relevan, pertimbangin konteksnya, terus juga ambil keputusan dan komunikasiin jelas kenapa keputusan tersebut diambil. Nah, ada 3 hal yang bisa teman-teman latih dari sekarang untuk decision making ini. Yang pertama adalah bisa membedakan mana keputusan yang butuh waktu dan mana keputusan yang bisa langsung diambil. Karena nggak semuanya keputusan itu butuh waktu rapat yang panjang, dan kadang juga keputusan itu bisa diambil di saat itu juga. Jadi sebelum memutuskan, teman-teman harus mempertimbangkan
mempertimbangkan konsekuensi kalau keputusan ini diambil sekarang atau ditunda nanti, apa yang akan terjadi. Oke, selanjutnya kita ke prinsip yang keenam sekaligus menjadi prinsip penutup atau terakhir, yaitu komitmen. Ada salah satu tokoh namanya James Burns yang merupakan seorang ilmuwan politik yang menulis buku terkait dengan leadership, yang saat itu bukunya itu jadi salah satu karya yang paling berpengaruh di abad ke-20. Dan buku itu bilang kalau pemimpin yang benar-benar transformatif itu bukan pemimpin yang paling karismatik atau pemimpin yang paling pintar, tapi disebutkan di sana bahwa pemimpin yang transformatif yaitu paling konsisten antara apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan setiap hari, bahkan di saat orang lain itu tidak melihatnya. Nah, karena ngomongin soal komitmen ya teman-teman, komitmen itu nggak hanya semangat di awal, tapi gimana caranya kita sampai akhir itu bisa tetap menjalankan apa yang kita lakukan di awal. Nah, bangun semangat itu ya cukup mudah, semangat itu semua orang bisa, tapi komitmen itu justru bakal terlihat kalau semangatnya itu udah habis, biasanya itu udah di akhir atau di pertengahan. Nah, dalam kepemimpinan ini tuh punya dampak yang besar. Waktu teman-teman jadi seorang pemimpin, orang-orang di sekitar kamu itu akan memperhatikan kamu, bukan hal-hal kecil yang mungkin kamu kira nggak lihat. Nah, ketika kamu jadi pemimpin saat kata-kata tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan, nah itu akan menurunkan reputasi kamu atau otoritas kamu sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu meminta orang lain untuk datang tepat waktu, ya kamu harus contohkan terlebih dahulu, kamu harus datang tepat waktu terlebih dahulu. Itu yang dinamakan dengan komitmen, yaitu terkait dengan konsistensi. Nah, ada salah satu contoh yang paling kuat dari salah satu tokoh merupakan pemimpin di India, yaitu Mahatma Gandhi. Ia memimpin perjuangan kemerdekaan India bukan dengan senjata. Nah, hal ini tuh dikenal dengan satyagraha. Nah, maksudnya adalah dia itu perlawanan tanpa kekerasan. Dan prinsip ini tuh justru teman-teman nggak hanya slogan aja gitu, biar keren aja namanya, tapi karena memang komitmennya itu bukan pada hasil yang cepat, tapi pada prinsip yang ia jalanin atau yang Mahatma Gandhi jalankan. Dan disitulah letak kekuatannya. Nah, orang-orang yang mengikuti beliau itu bukan karena ia punya kekuasaan atau karena ia menjadi seorang pemimpin, tapi karena ya mereka melihat sendiri apa yang ia minta dari orang lain, ia lakukan terlebih dahulu. Ia nggak meminta orang lain untuk berkorban kalau dirinya sendiri nggak siap untuk berkorban. Nah, itu yang membangun kepercayaannya. Bukan dari kata-katanya, tapi dari konsistensinya. Dan yang jadi penutup dari semua prinsip yang telah kita bahas teman-teman, self-esteem tadi ya, motivasi, empati, interpersonal awareness, terus decision making, dan sebetulnya semuanya itu bisa dipelajari dengan baik ya teman-teman, dan bisa dilatih juga. Tapi kalau ngomongin soal komitmen, itu semuanya tidak didasari oleh komitmen, itu hanya pengetahuan belaka gitu. Karena kepemimpinan tuh bukan tentang apa yang kamu tunjukkan yang berjalan dengan baik aja, tapi gimana caranya kamu tetap konsisten di saat hasilnya belum kelihatan dan kayaknya tuh menyerah lebih jadi opsi yang paling terlihat gitu. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwa kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin nih, kita bisa latih sebetulnya komitmen ini dengan misal kita mau kasih feedback sebelum Jumat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bilang hadir di hari Jumat, adakah agenda atau kegiatan apa, ya hadir. Karena ya pada akhirnya orang itu akan mengikuti pemimpin bukan dari yang paling banyak berbicara, tapi mereka akan mengikuti dari pemimpin yang paling konsisten antara kata dan tindakannya. Oke, dari keenam prinsip tersebut, mana yang teman-teman rasa sudah ada dalam diri teman-teman? Apakah 1, 2, 3, atau bahkan keenamnya sudah ada? Atau teman-teman masih ada salah satu prinsip yang perlu dikembangkan lagi agar kepemimpinannya ini bisa menjadi lebih efektif? Atau teman-teman juga bisa share terkait salah satu prinsip ini untuk insight, siapa tahu bisa jadi inspiration buat orang lain. Dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.